adik-adik, perkenalkan nama kakak Yonata Melin Happy Gilmea Fiatelli, bisa dipanggil Noni. Hari ini kakak akan menjadi host dalam talk show OSIS SMAK Harapan. Nah, di talk show kali ini kita akan membahas tentang tugas dari tiap kepengurusan OSIS. Halo, selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Pembina Umum OSIS. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa perkenalkan diri ke adik-adiknya supaya tahu. Iya, terima kasih Bapak diberikan kesempatan untuk berada di tengah anak-anak. Salam sehat untuk anak-anak semuanya. Ya, semoga kalian bisa mengikuti masa MPLS ini dengan baik. Ya, baiklah anak-anak. Ya, nama Bapak Iwayan Sukendra. Nah, kemudian ya saat ini Bapak sebagai pembina umum OSIS, ya yang kebetulan juga sebagai wakil kesiswaan. Ya mungkin hanya itu yang bisa Bapak perkenalkan tentang diri Bapak. Untuk lebih lanjut nanti silakan anak-anak boleh bertanya tentang banyak hal kepada Bapak itu. Pintu rumah Bapak terbuka untuk anak-anak semuanya. Oke, kita langsung aja ya Pak ke pertanyaan pertama. Bapak Suken ini sejak kapan menjadi pembina umum OSIS Pak? Bapak menjadi pembina OSIS dulu ya. Sebelum Bapak menjadi pembina umum ya, Bapak dulu jadi pembina Sekbid ya dari tahun 2001. Nah, kemudian Bapak menjadi pembina umum OSIS atau wakil kesiswaan itu mulai 2 tahun yang lalu. Nah, itu perjalanan Bapak ya sampai Bapak menjadi pembina umum OSIS seperti sekarang. Baik, sudah cukup lumayan lama lah Pak ya? Iya, lumayan lama dengan kalian. Baik, untuk soal kedua, peran pembina dalam organisasi OSIS itu apa sih Pak? Bisa diceritakan mungkin? Peran pembina, ya kalau kita berbicara peran pembina, apalagi di tengah-tengah anak-anak yang sedang berkembang, nah kemudian mencari jati diri, kita kembali kepada prinsip pendidikan yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani. Jadi peran Bapak selaku pembina di sini adalah yang pertama membimbing anak-anak, terutama bagaimana berorganisasi ya khususnya untuk OSIS. Nah, kemudian juga di luar membimbing, Bapak juga memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak-anak untuk berekspresi. Jadi silakan Bapak selalu berikan waktu kepada anak-anak untuk mengeksplor. Jadi apa yang menjadi program anak-anak. Nah, kemudian pelaksanaannya bagaimana? Nah, di sanalah peran Bapak mendampingi anak-anak OSIS di dalam menyusun sebuah kegiatan. Ya, jadi Bapak Suken ini yang selalu mendampingi kita selaku OSIS ya Pak? Iya. Oke, yang terakhir, selama Bapak menjadi pembina OSIS ini, pernah nggak Pak ada tantangan yang Bapak rasakan gitu? Kalau tantangan, ya namanya kita berkegiatan. Bapak selalu katakan, ya kalau tantangan itu kan identik dengan masalah yang muncul. Iya. Ya bahkan ke anak-anak pun Bapak selalu katakan, kalau kita melakukan kegiatan pasti ada masalah, pasti. Kalau tidak ingin ada masalah ya tidur saja di rumah, kan begitu. Kalau tantangan ada, tetapi Bapak tidak merasakan itu sebagai sebuah tantangan. Kenapa? Karena ya jujur Bapak katakan semangatnya Bapak justru itu adalah berkat dari melihat anak-anak OSIS yang dengan semangat melakukan kegiatan. Nah, itulah yang menjadi pemompa Bapak sehingga Bapak bisa lebih bersemangat. Jadi kurang lebih powernya Bapak ada di anak-anak. Ya, Bapak menikmati sekali. Nah, sehingga sebesar apapun tantangan yang terjadi di lapangan bersama anak-anak, ya biasanya itu terpecahkan di tengah anak-anak OSIS. Kenapa? Karena anak-anak OSIS
yang ada di SMA Harapan itu memang benar-benar mandiri. Jadi itu yang satu hal yang Bapak banggakan kepada anak-anak OSIS, ya mungkin kepada anak-anak yang lain juga. Bapak harap kalian ya bisa untuk berlomba-lomba mencari kesempatan ikut menjadi anggota OSIS. Ya karena di organisasi OSIS inilah jadi anak-anak banyak mendapatkan pengetahuan tambahan, terutama erat kaitannya dengan bagaimana kita berorganisasi. Nah, kalau berbicara dengan organisasi itu artinya ya bagaimana kita bisa belajar bekerja sama, nah kemudian menuangkan ide, nah kemudian kita mempraktekkan ide-ide kita ke dalam bentuk-bentuk yang real. Nah, itu yang Bapak sangat banggakan sekali dari anak-anak OSIS SMA Harapan. Nah, makanya Bapak tidak pernah merasakan bahwa di tengah-tengah kalian itu ada tidak terasa tantangan yang diberikan kepada Bapak, ya karena Bapak dengan melihat semangat kalian saja Bapak sudah ikut bersemangat. Ya, itu makanya Bapak mengundang kepada anak-anak ya di kemudian hari, mari anak-anak cari kesempatan, ya cari peluang supaya kalian bisa bergabung di organisasi OSIS. Nah, karena bagaimanapun bahwa organisasi OSIS di sini adalah memegang peran yang sangat penting sekali. Peran yang penting sekali, ya minimal anak-anak OSIS itu adalah menjadi penghubung, ya menjadi penghubung teman-teman yang yang tidak ikut di kepengurusan, ya kemudian menghubungkan dengan pihak sekolah. Nah, kemudian juga anak-anak OSIS juga menjadi simbolnya atau sebagai istilahnya itu kayak istilah sekarang itu. Anak-anak OSIS itu bagaimana sebuah sekolah itu banyak tergambarkan dari bagaimana anak-anak OSIS kita itu melakukan banyak hal baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, jadi itu yang sebenarnya Bapak sangat banggakan dari anak-anak OSIS kita, dan kebetulan ya anak-anak OSIS di Harapan ya Bapak sangat senang bekerja sama karena kebanyakan anak-anak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, itu yang mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Nah baik, makanya untuk adik-adik jangan ragu ya untuk masuk OSIS ya Pak ya. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, kita guru-guru juga siap. Dan satu hal lagi, anak-anak OSIS ya Bapak minta juga kalian janganlah kalian merasa ragu-ragu, takut ya. Karena apapun yang kalian lakukan, jadi ada guru-guru, ada pembina yang akan nanti mendampingi kalian ketika kalian berkegiatan. Ya, Bapak lupa juga tadi menyampaikan bahwa OSIS itu ada 8 sekbid ya, 8 sekbid kalau tidak salah. Nah, tentunya yang pasti akan selalu berada di tengah-tengah kalian itu 8 pembina ini. Jadi ada 8 pembina yaitu yang berasal dari guru. Nah, inilah yang akan mendampingi ketika anak-anak berkegiatan, dan Bapak selalu mengajak juga guru-guru untuk selalu berada di tengah-tengah anak-anak OSIS. Ya, karena namanya juga anak-anak yang dia tahu kan bagaimana berkegiatan, tetapi kadang-kadang keceplosan atau lepas kontrol. Nah, inilah yang tidak boleh terjadi. Bapak berprinsip bahwa kalian generasi muda wajib hukumnya melakukan karya sebanyak-banyaknya, melakukan kegiatan sebanyak-banyaknya. Silakan, jangan pernah takut salah, karena dengan takut salah maka kalian tidak akan pernah punya keinginan untuk mencoba. Ya, jadi Bapak mengajak anak-anak untuk menghilangkan rasa takut salah. Nah, ketika kalian ditegur karena kesalahan itulah kalian berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi kalau tidak melakukan sesuatu kan kita tidak tahu. Ya, tidak tahu apakah apa yang kita lakukan benar apa salah. Nah, itu yang mungkin yang tambahan yang Bapak perlu sampaikan berkaitan dengan anak-anak OSIS. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Oke, baik Pak. Yang terakhir mungkin bisa kasih pesan-pesan untuk adik-adiknya yang MPLS Pak. Ya, untuk anak-anak yang sedang mengikuti MPLS, pertama Bapak sampaikan, Bapak bersyukur ya kalian sudah mempercayakan masa depan kalian di tengah-tengah
kita ya mudah-mudahan dengan disiplin yang kuat, ya dengan tekad yang kuat, jadi anak-anak bisa berhasil. Ya perlu anak-anak ketahui bahwa hal utama yang kita berikan kepada anak-anak adalah bagaimana anak-anak bisa meningkatkan disiplin. Nah, karena dengan disiplin Bapak yakin masa depan yang lebih baik akan terbuka lebar. Ya, Bapak perlu sampaikan juga bahwa disiplin dan kepintaran itu harus berjalan beriringan. Jangan sampai nanti kalian pintar tetapi disiplinnya tidak ada, yang terjadi karena kalian kurang disiplin sehingga kesempatan yang kalian tidak dapatkan. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan kepada anak-anak murid baru atau siswa baru SMA Harapan, selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Harapan. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang, ya supaya kita bisa menjadi kebanggaan baik untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan bila perlu untuk hal yang lebih besar, negara ikut berbangga dengan kesuksesan kalian di kemudian hari bersama kita di SMA Harapan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ke adik-adik kalian siswa baru yang sedang mengikuti MPLS. Iya, baik Pak. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Suken. Nah, itu tadi bincang-bincang singkatnya dengan Bapak Suken selaku pembina umum OSIS. Nah, selamat beraktivitas adik-adik dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan ya. Dadah. Nah, acara pada hari ini dibuka dengan Ketua OSIS SMAK Harapan. Halo, bisa sapa ke adik-adiknya? Halo semuanya. Nah, coba kakak-kakak perkenalkan diri dulu dari yang perempuan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelia Unika Daniel, biasa dipanggil Angel. Aku di OSIS di pengurusan inti menjabat sebagai ketua umum. Halo semua, perkenalkan nama kakak Gautama Ardia Wiratama, biasa dipanggil Gautama. Kakak menjabat sebagai ketua 1 di OSIS SMA Kristen Harapan. Halo, perkenalkan nama saya Inyoman Abednego Rahmat Isa. Di OSIS Inti saya menjabat sebagai ketua 2. Oke nih, kakak bakal mulai dari Kak Angel nih. Kak Angel nih kan ketua umum di OSIS. Bagaimana cara kakak mengkoordinir seluruh anggota OSIS di OSIS Harapan? Cara mengkoordinir atau memberikan arahan untuk seluruh anggota OSIS itu biasanya dilakukan dengan briefing pagi atau enggak briefing di setiap ada kegiatan. Jadi kita mulai dengan briefing, setelah itu kita akan menyusun proposal atau menyusun rancangan kegiatan, dan di akhir kita akan adakan evaluasi untuk mengetahui apa yang boleh dilanjutkan, apa yang harus dikurangi. Nah nih sekarang aku punya pertanyaan untuk ketiga ketua ini. Jadi tugas dari masing-masing ketua umum, ketua 1 dan juga ketua 2 itu apa sih? Mungkin dari ketua umum ke ketua 1 dan ke ketua 2. Oke. Untuk tugas dari aku pribadi sebagai ketua umum di OSIS SMA Kristen Harapan ini adalah aku mengkoordinir dan sebagai satu komando dari seluruh anggota OSIS yang ada di SMA Kristen Harapan ini. Aku juga berkoordinasi dengan pihak luar, baik pihak luar yang ada di luar sekolah maupun yang ada di dalam sekolah. Seperti itu kakak. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Ya. Lanjut. Mungkin untuk tugas ketua 1 sendiri adalah mengkoordinasikan antara Segbit 1 sampai dengan Segbit 4 dan juga sebagai jembatan komunikasi antara koordinator Segbit 1 dan sampai Segbit 4 dengan ketua umum. Mungkin bisa dilanjutkan oleh ketua 2. Nah, tugas ketua 2 itu hampir mirip dengan tugas ketua 1. Tapi tugas ketua 2 yaitu mengkoordinasikan Segbit 5 sampai 8 serta menjadi penghubung antara ketua dan Segbit-Segbit ke ketua umum tentunya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Angel selaku ketua umum. Mungkin Kak Angel ada pesan untuk adik-adik yang sedang MPLS?
Nah, buat adik-adik semua yang lagi mengikuti MPLS, ikuti arahan MPLS-nya dengan baik, ikuti dengan semangat dan sukacita, dan tetap menjaga kesehatan kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi adalah pengenalan singkat tentang tugas-tugas ketua di OSIS SMAK Harapan. Mungkin kakak-kakak ada penutup? OSIS inti, Stay profesional. Nah, sekarang kita beralih ke pengurus inti yang lain. Nah, ini dia kakak-kakak sekretarisnya. Halo kakak-kakak sekretaris. Halo. Mungkin bisa perkenalkan diri dari yang sebelah sini. Halo adik-adik, nama kakak Melina Wulandewi Dagdo, biasa dipanggil Melina. Jabatan kakak di OSIS adalah sebagai sekretaris umum. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Mutiara Dwi Nur Azizah, biasa dipanggil Mutiara. Jabatan kakak di OSIS sebagai sekretaris 1. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Joshua, bisa dipanggil Jojo. Di sini kakak menjabat sebagai sekretaris 2. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama untuk Kak Melina. Tugas sekretaris tuh apa aja sih, Kak? Tugas sekretaris yang biasanya rutin dikerjakan yaitu membuat proposal maupun LPJ, yaitu laporan pertanggungjawaban yang biasanya diadakan atau dibuat setelah program kerja itu selesai. Selain itu, sekretaris juga mempunyai hal yang lain seperti mencatat hasil rapat, menghubungkan ketua dengan anggota, dan masih banyak lainnya lagi. Ya, sekarang kita lanjut ke Kak Mutiara sebagai sekretaris 1. Kan jadi OSIS tuh kan banyak tugasnya ya pasti. Mungkin Kak Mutiara ini pernah gak sih ngerasa capek gitu? Kalau dari aku sendiri, capek itu pasti ada dan itu hal yang wajar. Tapi sesibuk apapun kita, pasti ada kok waktu istirahatnya. Dan juga kan di sekre itu kan asik ya. Nah, sebagai contoh nih, kakak lagi ada kerjaan yang numpuk atau kewalahan, kan ada kakak sekretaris yang lagi free, itu bisa dihandle kerjaannya. Dan jadi istilahnya itu kita saling mengisi satu sama lain, dan itu bikin kita makin kompak ya. Kompak banget ya, kayaknya udah di briefing di awal ya. Oke, lanjut ke Kak Joshua sebagai sekre 2. Kenapa kakak itu mau masuk ke sekretaris gitu? Apa yang membuat kakak tertarik untuk masuk sekretaris? Oke, menurut kakak di dalam dunia sekretaris, kakak dapat menambah wawasan pengetahuan, yaitu seperti cara membuat proposal dengan baik dan benar, cara membuat laporan pertanggungjawaban yang benar, cara berkoordinasi yang baik, cara berkomunikasi yang baik, dan yang paling penting adalah time management yang baik. Baik, terima kasih jawabannya dari Kak Melina, Kak Mutiara, dan juga Kak Joshua. OSIS inti, stay profesional. Baik, sekarang kita beralih ke bendahara. Di sini sudah ada bendahara yang cantik, bisa perkenalkan diri. Halo, perkenalkan adik-adik, nama saya Nyoman Ayunindi Lestari, bisa dipanggil Kanindya. Di OSIS ini aku menjabat menjadi bendahara 1 OSIS. Baik, bendahara satunya lagi itu ada kakak sendiri. Kakak menjabat sebagai bendahara umum. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, jadi bendahara itu asik atau enggak sih? Sebenarnya kalau untuk soal asik itu ketika ada program kerja yang dilakukan bersama-sama dengan anggota lainnya, di mana kita bisa saling ngobrol, saling curhat dan lain-lain, disitulah letak asiknya. Tapi kalau di bendahara itu sebenarnya bukan asik, tapi lebih ke membangun kakak bisa menjadi lebih mandiri. Yang awalnya kakak nggak pernah menghitung keuangan, tapi karena kakak menjadi bendahara, jadi kakak merasakan gimana rasanya menghitung keuangan yang ada pengeluarannya, ada pemasukannya, bahkan harus dihitung secara detail. Nah, kalau untuk Kak Nindya nih, pertanyaannya, suka dukanya selama menjadi bendahara di OSIS tuh apa sih? Sebenarnya mirip juga yang dikatakan seperti Kanoni tadi. Di sini sukaku adalah aku mendapatkan pengalaman menjadi bendahara yang sebelumnya aku tidak pernah mengatur, menghitung keuangan diri sendiri, tapi di sini saya belajar menata keuangan secara detail seperti
menghitung pemasukan dan pengeluaran, membuat perencanaan dan realisasi keuangan, dan itu masih banyak lainnya. Untuk duka, jika terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam menghitung, itu akan merubah banyak hal dan akan banyak hal yang untuk dipertimbangkan kembali. Nah, dari itu kami harus melakukan double check secara detail. Baik, terima kasih jawabannya Kak Nindya. Mungkin kita langsung aja ya. OSIS inti, stay profesional. Oke, kali ini kakak nggak sendiri. Di samping kakak nih udah ada 2 koor cantik-cantik nih. Bisa perkenalkan diri kak ke adik-adiknya? Hai, perkenalkan nama aku Kesyel Bersebalimpele. Kalian bisa panggil aku Kesi. Di sini aku menjabat sebagai koordinator Segbit 1 bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Halo, perkenalkan nama saya Daci Vanila Rasati, bisa dipanggil Vanila. Di sini aku menjabat sebagai koordinator Segbit 2 bidang berbangsa dan bernegara. Oke, sekarang kita langsung aja ya kak ke pertanyaannya. Untuk Kak Kesi, pengalaman kakak nih sebagai koor Segbit 1 itu gimana kak? Coba ceritain dong. Jadi pengalaman pertama aku jadi koordinator Segbit 1 itu proker pertamanya ada doa bersama kelas 12 yang diadakan secara offline dan online. Itu pertama kalinya aku kerja dengan teamwork yang baru dan sekarang aku sebagai pemimpinnya, koordinatornya dari program kerja tersebut. Ya, itu adalah pengalaman yang sesuatu banget karena dari program kerja itu aku bisa belajar ke depannya, bisa ngerti gimana caranya jadi koordinator tuh seperti apa, ke depannya gimana biar lebih baik, dari evaluasinya juga salahnya di mana kali ini biar ke depannya tuh jadi lebih baik. Gitu ya kak. Oke, sekarang untuk Kak Vanila, Segbit 2 itu tugasnya apa aja kak? Kalau di Segbit 2 ini ada 2 si. Yang pertama itu si humas dan si upacara. Nah, di si humas ini tuh mereka mengurusi perizinan tempat untuk kegiatan yang akan diadakan oleh sekolah. Selain mengurusi perizinan tempat, mereka juga mengurusi sosial media yang dimiliki OSIS. Sedangkan untuk si upacaranya sendiri, mereka mengurusi upacara Hari Besar Nasional gitu. Nah, pertanyaan kedua nih, kan Kak Kesi selama ini menjabat sebagai koor Segbit 1. Kesannya sejauh ini gimana kak, dan juga pesannya untuk adik-adik yang sedang mengikuti MPLS? Jadi kesannya menjadi koordinator Segbit 1 itu ada susah senangnya dan pastinya seru banget dan lebih menantang, lebih produktif sebagai OSIS. Terus pesan buat adik-adik kelas yang mengikuti MPLS, semangat mengikuti MPLS, selalu ikuti arahan dari kakak-kakak OSIS ya. Itu ya, terima kasih. Nah, tadi kan Kak Vanila sudah menjelaskan tugas dari Segbit 2. Sekarang kalau tugas dari koor Segbit 2 yaitu Kak Vanila sendiri tuh apa aja kak? Jadi gini, kalau aku sendiri ya, tugasnya aku sendiri itu membimbing adik-adikku dalam menjalankan program kerja Segbit 2. Terus aku sendiri juga memberi inspirasi ke mereka, terus juga mengawasi kinerja mereka selama 1 periode ini. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Kesi dan juga Kak Vanila. Terima kasih untuk jawabannya kak. Oke, sekarang ada dari Segbit 3 dan juga Segbit 4. Bisa perkenalkan diri ke adik-adik ya kak? Baik, nama kakak Royce Francis Maulana Malik. Di sini kakak dari koordinator Segbit 3 yaitu Pendidikan, Pendahuluan dan Bela Negara. Perkenalkan, nama kakak Niko Mangayu Angelina Febriandani, bisa dipanggil Elina, kakak perwakilan dari koordinator Segbit 4 Kepribadian dan Berbudi Pekerti Luhur. Pertanyaan pertama nih untuk Kak Royce. Ada nggak sih tantangan yang kakak rasain selama mengerjakan program kerja yang sudah ada gitu? Di situasi pandemi corona ini iya. Mungkin kalau tantangan sih ada beberapa, karena dari proker Segbit 3 nih punya proker terbesarnya Segbit 3 mungkin bisa dibilang, yaitu pelatihan bela negara. Jadi di pelatihan bela negara ini difokuskan untuk diadakan secara offline. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri rupanya dari Segbit 3 untuk melakukan proker ini di situasi pandemi corona ini. Pertanyaan kedua, Segbit 3 itu
kegiatannya apa aja Kak? Tugasnya tuh seperti apa gitu? Kalau tugas dari Segbit 3 itu dibagi menjadi 2 si. Yang pertama ada si keamanan dan si kesiagaan. Yaitu si keamanan menjaga bahaya baik dari internal maupun eksternal. Untuk di si kesiagaan itu mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keamanan. Itu saja. Oke. Pertanyaan untuk Kak Elina nih. Gimana sih Kak Segbit 4 itu? Coba diceritakan. Segbit 4 itu bidang kepribadian dan berbudi pekerti luhur. Segbit 4 terdiri dari si keputrian dan si kebersihan. Program kerja kami yaitu dari kerapian, kebersihan, dan kepedulian. Dari kerapian yaitu salah satunya kami membantu siswa-siswi SMA Kristen Harapan untuk mematuhi aturan penampilan sekolah. Lalu untuk kebersihan yaitu salah satunya kami belajar untuk membuat ekoenzim yang berasal dari limbah dapur yang bisa digunakan untuk desinfektan, hand sanitizer, dan masih banyak lagi. Kemudian dari kepedulian yaitu kami melakukan kegiatan amal dan peduli sesama. Contohnya yaitu kami membagikan masker dan masih banyak lagi program kerja kami yang menarik lainnya. Terima kasih untuk jawabannya dari Kak Rohis juga Kak Elina. Sekarang kita akan lanjut untuk ke Segbit 5 dan juga Segbit 6. Sampai jumpa. Oke, sekarang kita akan beralih ke kakak-kakak yang ganteng dan juga cantik dari Segbit 5 dan juga Segbit 6. Nah, ini ada kakak yang ganteng dan juga ada yang cantik. Bisa perkenalkan diri, Kak? Oke, kenalin nih, namaku IKD Andika Prasetya. Kalian bisa panggil aku Kak Andika. Nah, di sini kakak berada di koordinator Segbit 5. Perkenalkan, namaku Madina Nadia Lestari. Kalian bisa panggil aku Nadia. Aku di sini menjabat sebagai koordinator Segbit 6. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Andika. Coba jelasin sedikit Kak tentang Segbit 5 gitu. Oke, Segbit 5. Nah, di Segbit 5 ini terdapat 2 jenis si, yaitu si perlengkapan dan si pendidikan. Nah, apa-apa aja sih tugas dari masing-masing si tersebut? Dari yang pertama, kakak akan menjelaskan dari si pendidikan terlebih dahulu. Nah, tugas dari si pendidikan ini adalah membantu dalam proses mempersiapkan peralatan yang pastinya akan melibatkan si perlengkapan nantinya. Nah, kita masih ada satu si lagi nih adik-adik, yaitu si perlengkapan. Nah, tugas dari si perlengkapan ini adalah menyiapkan ataupun mengurus semua alat-alat ataupun perlengkapan yang dibutuhkan baik dalam acara sekolah ataupun acara OSIS. Nah, gitu Kak. Pertanyaan kedua, apa yang membuat kakak betah berada di Segbit 5 bahkan menjadi koor juga gitu? Oke, ini sih ya memang dari awalnya memang dari niat kakak sendiri yang memutuskan untuk memilih Segbit 5. Nah, di sisi lain juga ada faktor pendukung, yaitu ya memang dari tahun ke tahun Segbit 5 itu terkenal dengan Segbit terasik di antara Segbit-Segbit yang ada. Nah, inilah yang membuat kakak sangat-sangat betah di Segbit 5. Nah, disinilah kami bisa mendekatkan diri satu sama lain, meningkatkan solidaritas, membentuk karakter Segbit, dan masih banyak lagi yang pastinya nggak bisa kakak sebutin satu-satu nih. Ya, ada banyak banget ya Kak hal Ya, menariknya gitu. Sekarang kita akan lanjut ke Kak Nadia. Hal menarik apa yang terjadi di OSIS dan juga di Segbit kakak sendiri di Segbit 6? Hal menarik itu sendiri udah pastinya kalau kalian gabung ke OSIS, kalian bakalan lebih kenal dari angkatan kelas 10, kelas 11, kelas 12, bahkan kalian bisa lebih akrab dengan guru. Nah, hal menarik apa sih yang ada di Segbit 6 ini? Kalau kalian menyukai kewirausahaan atau menyukai fotografi, kalian bisa untuk join ke Segbit 6 ini. Karena kalian bisa mengembangkan bakat-bakat kalian itu melalui OSIS khususnya di Segbit 6 itu sendiri. Terima kasih jawabannya dari kakak ganteng Kak Andika dan juga kakak yang cantik Kak Nadia kan. Oh iya, jangan lupa follow Instagram aku di bawah ini ya. Auto fallback kok. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagramku juga ya, ada di bawah ini nih. Nanti aku akan fallback langsung. Terima kasih. Oke, dadah. Selanjutnya akan ada kakak-kakak dari Segbit 7 dan juga Segbit 8. Halo kakak-kakak dari Segbit 7 dan juga Segbit 8. Halo. Silakan perkenalkan diri ke adik-adiknya. Perkenalkan, nama saya Igede Rangga Weda Adi Nugraha, bisa dipanggil Kak Rangga. Di sini kakak mewakili
mewakili dari koordinator Sebit 7 yang sedang berhalangan, dan saya sendiri juga jadi si olahraga di Sebit 7 ini. Dan aku sendiri Senja selaku koordinator Segbit 8 dari bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Rangga, coba jelasin tentang Segbit 7 gitu. Segbit 7 adalah bidang kebugaran jasmani dan daya rekreasi, di mana Segbit 7 ini ada 2 si, yaitu si olahraga dan si rekreasi. Dan Segbit 7 ini juga berfokus pada mengembangkan bakat dan minat para siswa-siswi SMA Kristen Harapan, khususnya di bidang olahraga. Oke, sebelumnya jangan tegang Kak, santai aja nih, kita nggak gigit kok. Oh iya. Ya. Pertanyaan pertama untuk Kak Senja, coba Kakak jelasin dong tentang gambaran dari Segbit 8 yang Kakak handle. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kak Noni. Jadi saya akan jelaskan sedikit gambaran mengenai Segbit 8. Jadi Segbit 8 adalah bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni, di mana di dalamnya terdiri dari 2 si kesenian dan si mading. Dan alasan saya sendiri memilih Segbit 8 itu yang pertama karena saya suka sekali hal-hal yang berkaitan tentang kesenian, jadi bisa dibilang sehobi. Nah, memilih dalam bidang ini tuh bisa menambah saya memperluas keterampilan sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, keterampilan yang luas secara pribadi, dan seni menurut saya itu adalah membuat optimis dan bisa mempunyai banyak harapan. Pertanyaan kedua untuk Kak Rangga, jangan tegang. Segbit 7 itu kan biasanya program kerja itu kan di lapangan, sementara saat ini lagi masa pandemi. Bagaimana cara Segbit Kakak mengatasi hal tersebut? Memang betul sih, tapi Segbit 7 ini juga bekerja di lapangan. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita melaksanakannya secara online. Seperti contohnya jeda semester yang ada lomba video TikTok, lomba cover video, maupun yang lainnya. Walaupun lomba-lomba Segbit 7 ini jauh berbeda dari tahun sebelumnya, tetapi tidak melupakan tujuan kami, yaitu meningkatkan dan mengasah kreativitas, minat dan bakat dari siswa-siswi SMA Kristen Harapan Denpasar, khususnya di bidang olahraga. Pertanyaan terakhir untuk Kak Senja, bagaimana perasaannya Kakak setelah bisa masuk ke Segbit 8 bahkan menjadi koor juga? Awalnya sih masih nggak nyangka ya bisa diterima di organisasi ini. Jadi pastinya kakak-kakak angkatan sebelumnya mempercayakan saya dengan harapan yang besar untuk menjadikan bidang ini lebih baik lagi dan penuh inovasi yang baru. Dan tentunya pasti senang banget ya bisa bertemu orang-orang yang memiliki jiwa seni, apalagi nantinya bisa berkontribusi bersama-sama, mengerjakan program bersama, dan yang nantinya itu bisa menghasilkan suatu karya yang dapat menjadikan contoh anak-anak SMK Harapan, tentunya juga anak bangsa. Oke, baik, terima kasih jawabannya dari Kak Rangga dan juga Kak Senja. Mungkin ada tambahan dari Kak Rangga ataupun Kak Senja? Di mana ada jeda, di situ ada Segbit 7. Salam olahraga. Dadah. Dadah. Nah, itu tadi pengenalan singkat tentang tugas dari kepengurusan OSIS. Untuk kalian yang penasaran, bisa cek sosial media OSIS di bawah ini ya. Dadah.